Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah dasar manajemen, yaitu Mas Tanto. Terima kasih telah memberikan kami sedikit waktu untuk menjelaskan tugas presentasi ulangan akhir semester. Dan tak lupa kepada teman-teman saya yang berbahagia, semoga diberikan kesehatan, amin. Sebelum memasuki sesi pembahasan, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu PT Tunjuk Komputasi Indonesia. Next. Ini adalah profil singkat dari perusahaan PT Tunjuk Komputasi Indonesia. Next, put. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu PT Tunjuk Komputasi Indonesia. PT Tunjuk Komputasi Indonesia adalah berdiri sejak tahun 2011 dan mulai dikelola saat tahun 2012. Tunjuk.com merupakan sebuah platform mesin pencari belanja yang dapat memudahkan kita mencari barang-barang yang kita minati dengan cara lebih mudah tanpa harus membuka satu persatu aplikasi yang ada. Dan kita juga bisa dibantu dalam mendapatkan barang dengan diskon atau pengiriman sesuai apa yang kita butuhkan. Nah, Tunjuk juga adalah sebuah platform di mana mempekerjakan database-database yang ada agar bisa tercapai sesuai apa yang konsumen ingin cari. Jadi dari database tersebut memiliki mampu membantu kita membantu konsumen sesuai dengan target minatnya dalam memenuhi kebutuhan maupun keinginan. Tunjuk.com juga membantu konsumen untuk bisa lebih efektif dan efisien waktu dalam mencari belanjaan yang ingin mereka beli. Next, Bud. Nah, Tunjuk.com juga mempunyai visi dan misi perusahaan, yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengambil keputusan saat berbelanja. Dengan kata lain, memberikan efisiensi waktu dalam mencari, memilih, dan membeli barang sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ini adalah profil narasumber yang sempat kita wawancarai sebelumnya, yaitu Bapak Hanindya Darendra. Ia adalah seorang CEO dari PT Tunjuk Komputasi Indonesia. Next. Nah, memasuki sesi pembahasan, pertama kita akan menjelaskan tentang teori isu-isu budaya terkini yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Putri Aulia. Silakan, Put. Oke, pembahasan pertama yaitu isu budaya terkini dalam budaya organisasi. Setiap organisasi pastinya budaya organisasi memiliki peran yang penting dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi terdapat beberapa isu terkini seperti budaya inovatif dan budaya responsif pada pelanggan. Setelah kami menganalisis PT Telunjuk Komputasi Indonesia, kami mendapatkan hasil bahwa perusahaan telunjuk mencakup budaya inovatif dan budaya responsif pada pelanggan, yang mana pada perusahaan telunjuk setiap karyawan diberikan kebebasan dalam silang pendapat, karyawan memiliki kejelasan posisi pada perannya, perusahaan selalu menganggap pihak ketiga sebagai tim, perusahaan selalu menjaga keceriaan dan humor karyawan, dengan mengadakan suatu ritual rutin yaitu rehat, rabu sehat, dan hebat, heboh bareng telunjuk. Namun, pada keadaan saat ini perusahaan sedang mengalami tantangan dan keterlibatan pada keadaan pandemi saat ini yang berdampak pada seluruh karyawannya. Selain itu, dalam merekrut karyawan, telunjuk membutuhkan karyawan yang dapat outcome dimanapun nantinya ia akan ditempatkan. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fanya Azhara. Selanjutnya, di dalam PT Komputasi Indonesia terdapat teori praktik manajemen. Di dalamnya terdapat global searching merupakan langkah pertama dalam go internasional bagi banyak perusahaan. Seringkali mereka terus memanfaatkan praktik ini karena keuntungan kompetitif yang dimilikinya. Ekspor dan impor, yaitu ekspor memproduksi secara dosmetik
lalu menjual ke luar negeri, sedangkan impor membeli produk buatan luar negeri dan jualnya di pasar domestik atau domestic market. Next. Analisis perusahaan. PT Telunjuk Komutasi Indonesia merupakan sebuah perusahaan e-commerce yang memiliki hubungan dengan puluhan toko online yang terpercaya, di mana secara tidak langsung jika ada konsumen yang membeli produk di telunjuk.com, otomatis barang-barang yang mereka beli dari toko online tertentu. Produk tersebut merupakan barang impor seperti handphone, tablet, dan laptop. Next. Selain itu juga terdapat teori tanggung jawab sosial dan etika organisasi. Tanggung jawab sosial atau social responsibility merupakan sebuah niatan bisnis melampaui kewajiban legal dan ekonomi. Untuk melakukan ke-13 jilid 1 adalah prinsip nilai dan keyakinan yang mendefinisikan tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Next. Analisis perusahaan. PT Komputasi Indonesia merupakan memberikan rasa aman dan kenyamanan terhadap karyawan adalah hal yang wajib. Perusahaan pun tidak akan segan untuk memberikan apresiasi kepada karyawan yang sangat berprestasi. Sehubungan dengan itu, tanggung jawab sosial terhadap karyawan yang dimiliki perusahaan tidak hanya sebatas membayarkan gaji, tetapi perusahaan juga menyediakan tempat kerja yang aman dan manusiawi. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya, yaitu Putri Aulia. Pada teori mengambil keputusan ini, kami memiliki hasil bahwa perusahaan telunjuk.com memberikan kebebasan terhadap karyawannya dalam mengambil keputusan terhadap klien mereka sendiri. Dalam menghadapi permasalahan pun, perusahaan telunjuk akan selalu bertanggung jawab jika itu memang kesalahan dari mereka. Sehubungan dengan itu, perusahaan telunjuk.com ternyata sangatlah selektif dalam memilih investor yang mana harus memiliki visi dan misi yang sama dengan telunjuk.com. Namun, saat ini perusahaan telunjuk sedang mengalami masalah yang tidak terstruktur dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Pada teori motivasi, perusahaan telunjuk mencakup teori awal motivasi, yaitu teori Y, yang mana perusahaan ini memiliki pandangan positif dalam memberikan motivasi kepada seluruh karyawannya. Seperti contoh, pemimpin perusahaan telunjuk selalu memberikan apresiasi terhadap pencapaian yang dihasilkan karyawan. Setiap karyawan diberikan pelatihan untuk meningkatkan skill yang mereka miliki, dan pemimpin perusahaan selalu memperhatikan kenyamanan serta keamanan setiap karyawannya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Raihan Askia. Makasih Putri. Dari analisa-analisa yang telah kami jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa PT Telunjuk Komutasi Indonesia telah menjalankan budaya inovatif dan budaya responsif terhadap pelanggan, karena karyawan diberikan kebebasan dalam berpendapat dan setiap karyawan memiliki kejelasan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di samping itu, saat ini telunjuk.com masih bisa dibilang tahap merintis dan sedang berupaya mengenalkan platformnya ke seluruh Indonesia. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya telunjuk.com akan menjadi sebuah platform perbandingan harga yang dapat menjangkau seluruh negara. Lalu perusahaan ini juga telah menjalankan tanggung jawab sosial dengan memberikan gaji yang sesuai dan menyediakan tempat kerja yang aman dan manusiawi. Dan perusahaan juga telah menjalankan etika manajemen berdasarkan company value serta etika organisasi. Lalu selain itu, dalam proses pengambilan keputusan, PT Telunjuk Komutasi Indonesia memiliki cara-cara tersendiri untuk mengambil keputusan dalam situasi-situasi yang berbeda. Bahkan bisa dibilang PT Telunjuk Komutasi Indonesia ini lumayan selektif dalam memilih seorang investor. Lalu bagaimana sih caranya Telunjuk.com dalam memotivasi karyawan? Nah, pemimpin Telunjuk.com yaitu Bapak Naren melakukan berbagai cara hal yang bersifat positif terhadap seluruh karyawannya, sehingga dapat membuat karyawannya menikmati pekerjaan, memiliki tanggung jawab atas
pekerjaannya dengan tujuan agar karyawan mencapai achievement dan goals-goals yang belum tercapai. Dan alhasil, perusahaan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Next, Bud. Dari situ juga kami memiliki saran komputasi Indonesia, maksud saya telunjuk komputasi Indonesia, ialah semoga ke depannya telunjuk.com dalam produk branding dapat lebih baik lagi, telunjuk dapat lebih berkah masyarakat luas, serta kami pun berharap agar perusahaan selalu mempertahankan dalam memotivasi karyawannya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.